Komisi 2 DPR RI melakukan kunjungan kerja ke kantor Gubernur Jawa Tengah di Semarang pada Rabu pagi, 1 April 2026. Pertemuan strategis ini difokuskan sepenuhnya pada penguatan peran Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD sebagai mesin penggerak ekonomi daerah dalam bingkai desentralisasi fiskal yang lebih mandiri. Langkah ini dipandang krusial guna memperkokoh struktur otonomi daerah, khususnya di tengah dinamika kebijakan nasional yang menuntut daerah untuk lebih berdaya secara finansial. Pemerintah dan Komisi 2 DPR RI ingin mendorong kemandirian fiskal Jawa Tengah melalui transformasi BUMD yang lebih produktif. Di tengah tren penurunan dana transfer dari pusat, pemerintah daerah didorong untuk tidak lagi bergantung sepenuhnya pada anggaran pusat, melainkan mengoptimalkan aset-aset daerah menjadi sumber pendapatan asli. Ban Jateng, sebagai pilar utama desentralisasi fiskal, diproyeksikan untuk lebih agresif dalam mengelola sumber daya ekonomi agar mampu menjadi penyangga finansial yang kuat bagi pembangunan regional di masa depan. Kedatangan kami salah satunya ketemu dengan BPD, Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, yang dihadiri luar biasa dengan seluruh jajaran direksi Bank Jateng dan juga para kepala daerah. Kami melihat ini tidak lepas dari juga saat ini inisiasi dibahas oleh Kementerian Dalam Negeri dan Komisi 2 mengenai rencana inisiasi pembuatan undang-undang BUMD. Situasi saat ini perlu adanya penguatan otonomi daerah dan desentralisasi, terutama di sektor ekonomi, terutama di sektor keuangan. Kami berharap menurunnya transfer daerah dari pusat dengan efisiensi yang ada, mulai kemandirian fiskal di daerah diperkuat dengan memperkuat berbagai aset-aset ini menjadi resources yang produktif lewat badan usaha milik daerah. Selaras dengan upaya kemandirian tersebut, kebijakan WFH bagi ASN kini dipandang sebagai instrumen vital dalam menekan konsumsi energi nasional. Dengan mengurangi mobilitas kendaraan dinas maupun pribadi menuju kantor, pemerintah berupaya mengendalikan penggunaan energi yang kian terbatas dalam keadaan sekarang ini. Meski demikian, implementasi ini tetap bersifat selektif, sektor pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat tidak bisa digantikan oleh kerja digital dan tetap diwajibkan hadir secara fisik agar fungsi pelayanan tetap berjalan optimal. DPR menegaskan bahwa keberhasilan program penghematan energi ini sangat bergantung pada ketatnya sistem pengawasan kinerja berbasis digital. WFH tidak boleh menjadi alasan penurunan produktivitas, melainkan pergeseran cara kerja yang tetap terpantau melalui sistem absensi dan evaluasi produk kinerja yang nyata. Pemerintah daerah, mulai dari sekda hingga kepala daerah, diminta jeli memetakan jabatan yang dapat dilakukan secara daring, sehingga target penghematan energi nasional dapat tercapai tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat. Work from home, ya, saya kira bisa diterapkan keputusan dari kementerian. Cuma banyak ASN-ASN yang memang kerjanya langsung berhadapan dengan pelayanan masyarakat yang tidak bisa tergantikan atau digantikan kerja dari rumah atau lewat kerja digital, ya. Ini yang saya kira Pak Sekda, Bupati, Kepala Daerah sudah paham betul. Sektor-sektor yang tidak bisa tergantikan lewat work from home, saya kira tetap dijalankan secara fisik dan hadir. Tapi sekali lagi kita positive thinking karena ini adalah usaha-usaha kita mensiasati, mensikapi kondisi global, kondisi nasional, dan kondisi lokal supaya konstruksi ekonomi dengan kenaikan crude oil dan juga nilai dolar itu tidak mengganggu terlalu banyak situasi keuangan atau situasi ekonomi daerah. Kita berharap dengan work from home ini kebutuhan BBM yang kalau hari biasa lihat tak terkendali bisa lebih dikendalikan dengan jumlah sedikit karena belanja crude maupun belanja BBM ini cukup menyita APBN kita yang cukup tinggi. Ya, saya kira dari sisi efektivitas pengeluaran belanja pemerintah untuk menutup subsidi BBM maupun belanja 800 barel impor minyak kita ini bisa terkurangi dengan tidak banyaknya mobil-mobil ASN yang dipakai untuk akses ke kantor. Saya kira masuk akal tapi harus realistis. Jangan sampai mengganggu pelayanan publik. Ivan Aditya Maulana melaporkan dari Kota Semarang, Jawa Tengah.